Oke, kita bahas sesuatu yang lagi lumayan rame nih. Jadi pemerintah baru aja meluncurkan saluran TV baru namanya MBJ TV. Tujuannya kedengerannya bagus banget, buat sosialisasi program makan bergizi gratis. Tapi ada argumen tandingan yang kuat banget yang bilang kalau ini bisa jadi malah salah sasaran. Sebenarnya apa sih krisis pangan di Indonesia? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, baru juga diumumin, saluran TV ini langsung disambut sama komentar-komentar sinis dari publik. Salah satunya ya kayak gini, pertanyaan yang pedes banget ya, dan langsung menusuk ke inti perdebatannya. Inisiatif ini bakal berhasil, atau jangan-jangan malah jadi masalah baru? Komentar kayak gini nih, yang jadi penanda nada kritis yang bakal kita telusuri. Oke, jadi apa sih sebenarnya MBG TV ini? Kalau secara resmi, ini adalah saluran yang digagas oleh Forum Jurnalis Gizi Indonesia. Tujuannya yaitu tadi, jadi corong sosialisasi buat program makan bergizi gratis. Dan jangkauannya, ini nggak main-main loh, mereka udah kerjasama dengan 15 stasiun TV lokal yang mencakup 13 provinsi. Misi resmi di baliknya adalah untuk memperkuat edukasi gizi secara nasional. Idenya adalah dengan ngasih makanan gratis dan menayangkan program soal itu, kesadaran gizi masyarakat bakal meningkat. Kelihatannya sih, ini tujuan yang sangat mulia ya di atas kertas. Tapi, nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Apa kita udah fokus ke masalah yang tepat? Apa benar kekurangan makanan itu jadi krisis gizi utama kita? Karena ada argumen kuat yang bilang masalahnya justru kebalikannya. Nah, ini dia. Ini argumen utama yang menantang seluruh dasar program pemerintah. Sebuah klaim yang cukup mengejutkan kan? Katanya masalah kita itu bukan kekurangan makanan, tapi justru kelebihan makan dan salah pilih makanan. Dan ini bukan sekedar opini, tapi didukung oleh data yang ada. Oke, angka pertama yang perlu kita ingat, 1 dari 3. Betul, 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia ternyata mengalami obesitas. Ini bukan lagi masalah sepele loh, ini adalah krisis kesehatan masyarakat skala besar yang sering banget kita lupain waktu ngobrolin soal gizi. Dan masalahnya nggak berhenti di situ aja. Angka berikutnya juga sama mengkhawatirkannya, 1 dari 5. Iya, 1 dari 5 anak di Indonesia juga mengalami obesitas. Ini jadi bukti kalau masalahnya itu udah sistemik dan udah sampai ke generasi muda kita. Jadi, krisis kita itu bukan cuma kelaparan, tapi juga wabah obesitas. Jadi, kalau bukan karena kekurangan makanan, terus akar masalahnya apa dong? Nah, buktinya mengarah ke sini. Ini adalah krisis ketidaktahuan. Bayangin, ada keluarga mampu, kaya, tapi anaknya stunting. Karena nggak paham soal gizi. Ada lebih dari 70% anak kita giginya berlubang. Ini kan tanda nyata kita abai soal bahaya gula. Intinya, banyak dari kita itu nggak pernah benar-benar diajari cara makan yang benar. Ini kemudian membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi soal alokasi sumber daya. Kalau memang ada orang yang kelaparan, apakah itu karena kita nggak punya cukup makanan? Atau karena sumber dayanya nggak terdistribusi dengan adil? Ada sebuah klaim yang sangat menohok yang bilang kalau masalah kelaparan itu bukan soal kelangkaan, tapi soal konsentrasi kekayaan yang luar biasa ekstrim. Idenya begini, kalau saja sumber daya ini bisa dimanfaatkan, masalah kelaparan bisa selesai tanpa perlu program pemerintah yang supermasif seperti ini. Kutipan ini benar-benar mempertegas skala ketidaksetaraan kekayaan yang tadi dijelaskan. Intinya adalah, solusi untuk kelaparan itu mungkin bukan terletak pada program pemerintah yang kompleks, tapi pada keadilan distribusi kekayaan yang sebenarnya sudah ada di negara kita. Jadi, kalau menayangkan program makan gratis itu bukan jawabannya, terus gimana dong? Nah, argumennya bukan untuk menghapus MBG TV sama sekali, tapi untuk memberinya misi yang benar-benar baru, misi yang menyasar krisis yang sesungguhnya. Nah, ini dia visi alternatif untuk MBG TV. Daripada cuma promosi satu program, saluran ini bisa diubah jadi pusat edukasi gizi nasional, mengajarkan masyarakat tentang pola makan yang benar, cara cari makanan sehat yang harganya terjangkau, pentingnya kontrol porsi, dan cara masak yang aman. Ini soal ngasih ilmunya, bukan cuma ngasih makanannya. Dan untuk mematahkan mitos kalau sehat itu mahal dan gak enak, ada contoh nyata loh. Misalnya di restoran miliknya Ade Rai, makanan sehat dan lezat itu dijual dengan harga yang sangat wajar, mulai dari 20 ribuan aja. Ini bukti kalau makan sehat itu bisa banget terjangkau. Nah,
Konto nasi Padang ini keren banget buat ngejelasin poin utamanya. Banyak kan yang bilang, aduh nasi Padang bikin gemuk. Tapi argumennya adalah bukan nasi Padangnya yang salah, tapi cara kita makannya. Di nasi Padang itu kan ada sayur, ada protein. Masalahnya itu adalah porsi nasi yang menggunung dan lauk yang berlebihan. Ini semua tentang kontrol porsi, bukan menyalahkan makanannya. Dan pada akhirnya, inilah pertanyaan yang tersisa untuk kita semua renungkan. Apa sih tujuan sebenarnya dari inisiatif kesehatan masyarakat kayak gini? Apakah cuma untuk kasih solusi jangka pendek dengan mengisi perut? Atau untuk memberikan solusi jangka panjang dengan mengisi pikiran kita lewat edukasi? Pilihan itu, pada akhirnya, akan menentukan masa depan kesehatan bangsa kita.